kembali lagi sama aku di channel ini. Aku akan mempresentasikan pelajaran IPA dengan judul pelajaran penyesuaian diri hewan untuk mempertahankan diri dari pemangsa atau predator. Jadi, yang pertama ada dari hewan. Yang pertama ada cicak. Cicak merupakan jenis reptil yang termasuk suku Geckonidae. Ketika cicak merasa terancam oleh musuh, cicak akan memutuskan ekornya atau yang disebut dengan autotomi. Mau lihat contoh gambarnya? Ini dia contoh gambarnya. Menarik bukan? Yang kedua ada bunglon. Bunglon merupakan reptil yang termasuk suku Agamidae. Jika bunglon merasa terancam, bunglon akan merubah warna tubuhnya sesuai warna apapun yang dia injak, atau yang disebut juga dengan mimikri. Ini dia contoh gambarnya. Cukup menarik ya. Yang ketiga ada cumi-cumi. Jika cumi-cumi dalam bahaya, dia akan menyemburkan tintanya ke musuh yang ingin memangsanya. Oh iya, tinta cumi-cumi ini digunakan manusia sebagai tinta pulpen loh. Mau lihat contoh gambarnya? Ini dia contoh gambarnya. Wah, menarik sekali ya, keren. Yang keempat ada terenggiling. Sistem pelindungan terenggiling adalah dengan menggulungkan tubuhnya. Hal ini dilakukan terenggiling karena terenggiling memiliki beberapa kulit sisik yang keras. Ini dia contoh gambar terenggiling sedang menggulungkan badannya. Lucu sekali ya teman-teman. Yang kelima ada kalajengking. Kalajengking memiliki alat penyengat yang mengeluarkan racun ketika menyengat musuhnya. Jadi ini dia gambar kalajengking. Jadi di ujung ekor atau buntutnya itu adalah penyengat yang berisi racun. Yang keenam ada katak. Katak bisa menghasilkan lendir beracun yang sangat lengket. Sehingga jika ada predator yang ingin memangsanya, mulut predator tersebut akan lengket oleh lendir tersebut dan tidak bisa terbuka. Ini dia contoh gambar katak. Yang ketujuh ada walang sangit. Walang sangit merupakan hewan yang menyerupai bentuk belalang. Walang sangit mempunyai perlindungan yang cukup unik, yaitu dengan mengeluarkan bau menyengat dari tubuhnya. Ini dia contoh gambar walang sangit. Wah, cukup unik ya teman-teman. Yang kedelapan ada ular. Ular mempunyai bisa, yaitu zat yang mengandung racun dan bisa mematikan. Bisa ini ada pada bagian gigi taring, namun ada juga ular yang tidak memiliki bisa, yaitu ular sanca. Oke, jadi ini dia gambar ular yang berbisa. Yang kesembilan ada tupai. Tupai akan pura-pura mati dan mengeluarkan busa dari dalam mulutnya, sehingga hewan yang akan memangsanya mengira tupai mati karena keracunan. Dan predator itu tentu saja tidak memakan hewan yang beracun. Ini dia contoh gambar tupai. Wah, unik sekali ya tupainya. Yang ke-10 ada semut. Dari jenis Componotus sandersi memiliki kelenjar beracun di dalam tubuhnya, sehingga ketika musuhnya datang, maka ia akan meledakkan dirinya dan zat beracun tersebut akan mengenai musuh-musuhnya. Jadi ini dia contoh gambar semutnya. Yang ke-11 ada ketimun laut. Mempunyai tubuh yang sangat elastis, sehingga ia bisa merubah tubuhnya menjadi bentuk apapun juga, dari mulai menjadi bentuk bubur sampai dengan bentuk padat. Dan ini dia contoh gambar ketimun laut. Yang ke-12 ada belalang daun. Melindungi dirinya dengan cara menempel pada daun. Bentuk tubuhnya pipih serta sayapnya yang lebar dan warna tubuhnya yang hijau mirip daun. Ini dia contoh gambar belalang daun. Nah, yang ke-13 ada walang daun. Walang daun merupakan hewan sejenis belalang, namun tidak mengeluarkan bau seperti walang sangit. Cara walang daun ini melindungi diri adalah dengan bentuk tubuhnya yang berbentuk daun. Jadi ini dia contoh gambar walang daun. Yang ke-14 ada katak kayu. Katak kayu ini termasuk hewan yang unik dalam mempertahankan diri. Tubuh katak kayu akan membeku selama musim dingin. Saat musim panas dan es mulai mencair, tubuh katak kayu ini akan hidup kembali. Ini dia contoh gambar katak kayu. Cukup menarik ya teman-teman. Yang ke-15 ada burung pettler cemara utara. Burung ini akan menyeburkan muntahan dari tubuhnya yang membuat musuhnya pergi.
Ini dia contoh gambar burung petel cemara utara. Unik sekali ya. Yang ke-16 ada lebah. Jika lebah merasa terancam, lebah akan menyengat menggunakan sungut atau jarum dan dapat menyebabkan bengkak pada tubuh musuh atau pemangsa. Ini dia contoh gambar lebah. Menarik sekali ya. Yang ke-17 ada landak. Landak mempunyai duri di atas badannya. Jika landak merasa terancam, dia akan melindungi dirinya dengan cara durinya akan berdiri jika ada musuh. Dan ini dia contoh gambar landaknya. Yang ke-18 ada sigung. Jika sigung merasa terancam, sigung akan mengeluarkan bau busuk yang menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Ini dia contoh gambar sigung. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata maupun kekurangan, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oh ya, di masa pandemi ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sehat-sehat terus ya teman-teman. Dadah!